Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari wabah virus corona. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materinya untuk hari ini masih seputar tembang ya di part 2. Sebelumnya Bapak di pertemuan minggu kemarin mungkin ya sempat Bapak bahas seputar tembang. Ini ada sedikit lagi. Perlu anak-anakku ketahui bahwa tembang ini seperti lagu ya, atau mamaos dalam bahasa Sunda itu. Nah, namun dalam tembang ini ya ada seperti aliran ya, atau dibagi menjadi 3 ya, tergantung dari daerahnya. Biasanya yang terkenal itu tembang Cianjuran, Ciawian, dan Cigawiran. Nah, jadi tembang Cianjuran yang jenis tembang atau jenis model tembang yang berasal dari misalkan Cianjuran ya, terus Cigawiran ya, dan Ciawian. Nah, jadi seperti itu. Biasanya dipiring sama kacapi dan suling. Biasanya diiringi dengan alat musik seperti kecapi dan suling. Nah, jadi itu ya. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Nah, di sini perkara tembang. Hal yang harus kalian ketahui ya dalam tembang. Oke, silakan kalau ada hal yang penting dicatat ya di buku catatan supaya kalian tidak lupa ya, dan mudah memahaminya nanti. Oke, langsung saja. Kulantaran tembang teh rumpakana sok ditulis dina wangun ugaran guguritan tangtu we dina cara nyieun ngangkit perumpakana kudu noko kana aturan nulis guguritan. Jadi karena tembang ini ada suka ditulis gitu ya, suka ditulis dari wangun ugeran, jadi seperti lirik ya, ditulis seperti lirik lagu ya, modelnya seperti puisi gitu ya liriknya. Namun yang harus diperhatikan, tembang ini ya ketika dilantunkan atau dinyanyikan tentu diiringi dengan alat musik ya, dulu ya menggunakan kecapi dan suling ya sebagai salah satu alat musik tradisional. Nah, kalau tuh dina cara nyieun ngenggit rumpakana kudu kana aturan nulis guguritan ya. Ari guguritan teh sok ditulisna make patokan buku. Nah, jadi ya seperti guguritan ini ya model seperti lirik ya, lirik lagu sama. Namun di sini ada yang menggunakan patokan pupuk. Tentu kalau menggunakan patokan pupuk ya, ada yang dinamakan dengan guru lagu dan guru bilangan. Itu sudah bahas ya di sebelumnya tentang pupuk dan guru lagu beserta guru bilangan. Itu seperti apa ya? Seperti suku katanya ada berapa ya, guru lagu atau di akhir nadanya apakah harus sama ya, atau di nada apa, seperti itu. Oke, nah, lanjut. Nyaeta puisi anu kauger boga patokan katentuan. Jadi ada patokan dan ketentuannya ya dalam menulis lirik lagu ya. Bisa seperti model pupuk ya, ada guru lagu dan guru bilangannya ya, jeung jumlah pada lisan dina sapadana. Terus ada juga yang seperti jumlah, jadi satu bait ini ada berapa baris gitu kan. Nah, ada berapa dalam bahasa Indonesia itu pada lisan itu ya baris kalimat ya, ada berapa dalam satu bait itu, apakah ada 4, terus paragraf keduanya sama apakah ada 4, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Ari guru lagu teh nyaeta seorang vokal. Jadi guru lagu itu perlu anak-anak ketahui bahwa seperti ya suara vokal ya, dia
di akhirnya kalimat tersebut tuh di nada apa gitu ya, apakah A, apakah E, atau I, dan seterusnya. Dina engang panungtungan kecap unggal pada lisa ya, jadi di akhir ya biasanya. Ari guru wilangan nyaeta jumlah lobana engang dina unggal pada lisa. Jadi guru wilangan ini ya seperti suku kata ya dalam satu kalimat ya, misalkan dalam lirik ini lagu, misalkan jangan jauh-jauh lah bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia. Nah, dalam lirik pernah kalian lihat lirik ya, judul ya lagu ya, nah di situ satu baris, nah di situ ya, jadi tidak langsung disatukan gitu, baris ke satu dengan baris kedua itu disatukan menjadi kayak sebuah cerita, tidak seperti itu dalam menulis lirik tembang, harus dipisahkan. Ini baris pertama ini ya, terus akhirnya di nada apa guru lagunya. Nah, terus guru bilangannya ada berapa, suku katanya ada berapa di baris pertama, apakah sama dengan baris kedua. Nah seperti itu. Terus nadanya di nada apa. Nah jadi seperti itu. Nah adapun anak-anakku sekalian, di sini ada contoh ya tembang lirik tembang Cianjuran. Nah lirik tembang Cianjuran ini biasanya dipirik ya atau diiringi sama kacapi dan suling. Nah ini ada bentuk liriknya ya, judulnya ini tentang goyong ya. Oke, jadi goyong ini kalau di Indonesia kan tuh seperti harus seperti apa ya, gotong royong atau kebersamaan lah seperti itu kalau diartikan ya. Nah kita lihat di lirik ini ya, kita akan bahas guru lagu dan wilangan. Nah misalkan guru lagu ini di pada lisan itu baris pertama ini ya, najan kudu dibeli kupat. Ini kalau dilagukan ya mungkin lebih enak ya. Cuma memang bapak belum tahu ya nadanya seperti apa, nada lagunya ya. Yang jelas kalian di sini bisa memahami ya guru lagu dan guru wilangan yang ada di sini. Misalkan di sini najan kudu dibeli kupat. Nah berarti guru lagunya itu di nada I ya, ditungtung pada lisan. Tungtung pada lisan itu ini ya di akhir kalimat ini berarti I. Nah sekarang guru bilangannya ada berapa? Nah suku katanya ada berapa? Kita hitung. Najan kudu dibeli ya, najan kudu dibeli kupati, berarti ada 10 suku katanya. Nah terus baris kedua diganti kuraga jeung nyawa ya. Nah, oke, guru lagunya dari A. Nah kita hitung ya, suku katanya ada berapa nih di pada lisan kedua atau baris kedua. Digantian ya kuraga jeung nyawa, berarti sama ada 10. Berarti ini di baris ke-1 dan kedua ini sama ya, guru bilangannya ada 10. Namun guru lagunya beda, yang baris pertama ini dari I, yang baris kedua dari A, dan seterusnya ya sampai di sini. Nah jadi seperti itu menggunakan patokan pupuh dalam tembang. Nah itu ya. Oke, ada juga ya tembang yang tidak menggunakan patokan pupuh atau tembang atau bebas. Nah makanya biasanya kata bapak juga, kenapa tembang ini dipisah, ada tembang bukan dipisah ya, dibagi menjadi 3 ya, Cianjuran, Cigawiran, dan Ciawian ya, karena yang memiliki lirik lagu yang berbeda ya di situ. Ada yang bebas, ada yang ada yang menggunakan patokan pupu ya. Bahkan dari kesenian alat musik tradisionalnya juga berbeda tergantung dari daerah. Mungkin kalau dari Cianjuran ada kacapi dan suling, kalau di Cigawiran mungkin ada gong mungkin ya, ataupun ada menggunakan kendang ya, ataupun menggunakan alat musik seperti seperti gong ya, dan lain-lain. Nah jadi seperti itu. Nah
Jadi gampang sekali ya untuk menentukan guru lagu dan guru bilangan ya, kalau tembangnya menggunakan patokan buku ya, tinggal kalian cari saja ya guru bilangannya tiap ini ada berapa, terus guru lagunya dari nada apa aja. Nah ya, tentu pasti berbeda-beda. Jadi itu, jadi tidak harus sama ya guru lagunya ya antara baris pertama dengan baris kedua ya, baris ketiga dan seterusnya. Jadi tidak seperti pantun ya. Kalau pantun kan biasanya nadanya atau guru lagunya bagian 1 dengan bagian 3 pasti sama, bagian 2 dengan bagian 4 pasti sama lagi ya. Seperti kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Panjang dengan ladang, lagi dengan mandi. Nah jadi seperti itu ya, gampang ya anak sekalian. Oke, kita lanjutkan. Nah di sini ada juga ya lirik tembang dari judulnya Bubui Bulan ya. Dan juga sama ya. Jadi di bahasa Sunda ini intinya setiap tembang ya, memiliki ciri khas masing-masing ya. Nah untuk Bubui Bulan ini jenis model tembang kalau untuk sekarang yaitu udah modern ya, tapi liriknya bukan berarti liriknya modern ya. Jenis alat musiknya sudah menggunakan alat musik modern ya, seperti menggunakan keyboard ataupun menggunakan gitar ya, drum dan lainnya. Nah itu, ini untuk Bubui Bulan, tapi ini sama ya, jenis lirik tembang juga masuk ya. Karena tembang ini ya identik dengan apa, dengan lagu yang dilantunkan atau lirik lagunya seperti ini ya. Nah tadi bentuk liriknya seperti puisi ya, memang betul ya. Kalau kalian lihat puisi pasti jenis liriknya itu seperti ini ya. Namun kalau puisi ini kan tidak harus diiringi dengan alat musik ya, bahkan tanpa alat musik pun juga bisa, tapi jenis liriknya ya seperti ini ya, jenis tulisan atau model tulisan seperti ini, bahkan mungkin lebih panjang dari itu. Nah, kalau tembang tidak harus panjang ya, dan tidak harus pendek juga. Nah, itu ya, yang penting lirik tersebut bisa dinyanyikan. Nah itu ya. Oke, itu saja anak-anakku sekalian, hanya sedikit saja untuk pertemuan kedua ini. Jadi intinya dari tembang ini ya ada 3 golongan ya, ada tembang Cianjuran, Cigawiran ya, dan Ciawian. Dan tembang juga ada yang nyokok karena ya aturan nulis guguritan atau pakai patokan buku ya, seperti tadi ya. Misalkan di sini sama ya, guru bilangannya baris pertama baris kedua juga sama, nadanya ada baris pertama dan ada baris kedua di sini ya beda ya. Nah jadi intinya itu. Nah baik anak-anakku sekalian, mungkin pembahasan seputar tembang ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2 cukup sekian ya. Minggu depan kita lanjut ke materi sajak, kalau nggak salah sajak ya. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan silahkan komen atau tulis ya di email Bapak seperti biasa. Nanti Bapak akan jawab ya. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.